Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang Virgus latro. Apa sih itu Virgus latro? Bagaimana sih klasifikasinya? Ayo kita nonton videonya. Halo kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Melkisedek Baso. NIM saya L0111911084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi spesies Virgus latro. Virgus latro mempunyai kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Cutacea, superkelasnya adalah Multitrustacea, kelasnya adalah Malascotracea, ordennya ada Lycopoda, subordennya ada Gubioideae, familinya ada Choenobididae, famili Paguaroidea, genusnya Virgus. Oke, baik. Di sini ada gambar Virgus latro, di mana Virgus latro itu adalah suatu anggota dari ordo Dicopoda yang paling banyak membisikkan kopinya di daratan. Dan juga ketam Virgus latro itu yang bisa disebut dengan ketam kenari atau biasa juga disebut dengan kepiting kelapa. Dia adalah Cutacea yang paling besar yang dibandingkan dengan jenis Cutacea lainnya, sehingga dikenal sebagai arthropoda daratan terbesar di dunia. Dan selain itu, ketam kenari juga mempunyai panjang karpaks yang kurang lebih 25-40 cm, dan juga beratnya sekitar 2-4 kg. Capit yang sebelah kiri biasa mempunyai ukuran lebih besar daripada capit yang di sebelah kanan. Ketam kenari juga dilengkapi dengan 5 pasang kaki. 4 pasang kaki jalan yang terlihat sangat keras, dan 1 pasang kaki yang terakhir berukuran kecil dan tersembunyi di bawah kapaks. Semua kaki jalan ditutupi dengan duri-duri serta rambut-rambut halus. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang morfologi dari ketam kenari. Ketam kenari mempunyai beberapa bagian, yaitu bagian depan, kepala atau cephalothorax, dengan mempunyai 10 kaki, dan juga abdomen atau perut. Sepasang kaki terdepan mempunyai capit yang besar, ya, gunanya untuk mengupas kelapa. Dan juga capit itu bisa digunakan untuk mengangkat barang besar atau benda-benda yang besar seperti kelapa yang bisa beratnya mencapai 29 kg. 2 pasang kakinya lagi adalah kaki yang dimana digunakan untuk memanjat pohon yang biasa diameter ketinggiannya sekitar 6 meter. Pasangan kaki keempatnya lebih kecil daripada pasangan kaki yang lain, dan di ujung kakinya berbentuk seperti pinset. Pasangan kaki terakhirnya itu sangat kecil yang digunakan untuk membersihkan organ pernapasannya. Kaki-kaki itu terletak dalam karapaks pada rongga tepat dekat dengan organ pernapasan dari reproduksi pada ketam kenari. Ketam kenari kawin secara berulang kali dan cepat di daratan kering pada periode dari Mei sampai September. Ketam jantan dan betina berkelahi satu sama lain, lalu jantan berbalik ke punggung betina untuk kawin. Seluruh proses perkawinan berlangsung sekitar 15 menit. Tidak lama kemudian betina bertelur dan melekatkan di bawah perutnya, membawa telur-telur yang telah dibuahi itu selama beberapa bulan. Bila tiba, telur-telur itu akan menetas, biasanya bulan Oktober atau November. Ketam kenari betina melepaskan telur-telur tersebut ke lautan pada saat pasang naik, seperti pada Crustacea decapoda lainnya. Larvanya bertipe zoea. Dilaporkan bahwa semua ketam kenari melakukan hal ini pada malam yang sama dan berada di pantai
saat yang sama. Larva-larva itu mengapung di lautan selama 28 hari. Selama itu, banyak dari mereka dimakan pemangsa. Setelah itu, mereka hidup di dasar laut dan di pantai sebagai umang-umang, menggunakan cangkang siput yang kosong untuk berlindung selama 28 hari. Pada saat ini, mereka kadang-kadang pergi ke daratan kering, seperti umang-umang lainnya. Ia mengganti cangkang siput itu dengan bertambah besarnya ukuran mereka. Setelah 28 hari, mereka meninggalkan lautan secara permanen dan kehilangan kemampuan bernapas di dalam air. Ketam kenari muda yang tidak dapat menemukan cangkangnya, dia dapat menggantinya dengan batok kelapa. Saat mereka tumbuh bahkan melebihi tempurung kelapa, mereka akan mengembangkan perutnya dan mengeraskannya. Kira-kira 4-8 tahun setelah menetas, ketam kenari dewasa dan dapat berkembang biak. Masa perkembangan yang panjang itu tidak bisa ditemukan pada krustasea. Pernapasan ketam kenari. Ketam kenari menggunakan organ khusus yang disebut paru-paru, branchiotegal, untuk bernapas. Organ ini dapat ditafsirkan sebagai tingkat perkembangan antara insan dan paru-paru. Ruangan dari organ pernapasan ini terletak di bagian belakang cephalothorax. Di organ ini terdapat jaringan yang sama seperti pada insang, tetapi cocok untuk penyerapan oksigen dari udara, bukan untuk di air. Makanan pada ketam kenari. Makanan ketam kenari terutama terdiri dari buah, termasuk kelapa dan beringin. Tetapi mereka akan memakan hampir semua yang organik, seperti daun, buah busuk, telur penyu, hewan mati, dan cangkang hewan lain yang dipercaya menyediakan kalsium. Mungkin mereka juga makan hewan hidup lain yang terlalu lambat untuk lari, seperti tukik penyu yang baru menetas. Selama percobaan pemberian label, seekor ketam kenari diamati menangkap dan memangsa tikus Polinesia. Ketam kenari sering mencoba mencuri makanan dari ketam lain dan akan menyeret makanan mereka ke tempat tersembunyi untuk makan dengan aman. Ketam kenari dewasa lebih banyak menghabiskan waktunya di daratan, sehingga binatang ini lebih dikenal sebagai kepiting darat yang mencari makan di malam hari. Kepiting kelapa utamanya adalah kepiting pencuri, karena sering mencuri kelapa untuk dimakan. Selain mencuri kelapa, dia juga akan mencuri anak dari kepiting-kepiting atau siput-siput lainnya. Aspek ekologi ketam kenari, habitat dan faktor habitat. Ketam kenari memiliki dua habitat, yaitu di darat dan di laut. Pada masa inkubasi sampai matang, telur berlangsung di darat. Sedangkan masa penetasan telur sampai telur menjadi banyak atau besar, hidup sebagai planktonik yang hidup bebas di laut, kemudian setelah dewasa akan kembali ke daratan. Di Pulau Guam, kepiting kelapa banyak ditemukan di habitat hutan kapur di pantai. Di sini mereka membangun lubang di dalam substrat batu kapur berpori solusi. Mereka menghabiskan berjam-jam siang hari di liang mereka, dan pada malam hari mereka muncul untuk mencari makanan. Di area banyak ketam kenari, beberapa ketam juga keluar waktu siang, mungkin untuk mendapat keuntungan dalam mencari makan. Ketam kenari juga kadang-kadang keluar waktu siang jika keadaan lembab atau hujan, karena keadaan ini memudahkan mereka untuk bernapas. Penyebabnya terpisah ketam kenari, contohnya di sekitar Pulau Kalimantan, Indonesia. Pulau-pulau ini mudah dicapai ketam kenari dan merupakan habitat yang sesuai, tetapi tidak ada populasi ketam kenari. Hal ini karena ketam kenari dikonsumsi oleh banyak manusia hingga hampir punah.
Namun ketam kenari juga diketahui hidup banyak di Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi dan juga di Maluku. Ketam kenari dimakan oleh penduduk Pasifik dan dianggap makanan paling enak. Dengan rasa yang mirip dengan lobster dan kepiting, bagian yang paling mahal dari ketam kenari adalah telur pada ketam betina dan lemak di perutnya. Ketam kenari sendiri tidak beracun. Keberadaan racun ini mungkin tergantung makanannya. Dan keracunan terhadap ketam kenari pernah terjadi. Dipercaya bahwa racun itu berasal dari tanaman yang ia makan. Namun ketam kenari bukanlah produk komersial yang biasa